Selamat malam teman-teman semua. Pernahkah kalian mempertanyakan tentang bagaimana seorang pemimpin yang dengan mudah mendapatkan kekuasaannya di kursi pemerintahan namun dalam praktiknya ia gagal dalam mensejahterakan rakyatnya? Pernahkah teman-teman mempertanyakan bagaimana seorang pemimpin bisa bersikap kejam terhadap rakyatnya sehingga melakukan beberapa penindasan? Dan pernahkah teman-teman mempertanyakan bagaimana seorang pemimpin bisa lengser dari kedudukannya sebagai pemimpin negara? Jika teman-teman mempertanyakan hal tersebut, di buku ini bisa menjawab semuanya. Saya Zafar Rashid Maulana, dan pada kali ini kita akan membahas tentang buku yang berjudul Il Principe. Buku ini ditulis oleh Niccolò Machiavelli pada tahun 1513 dan pada masa kini diterbitkan oleh Narasi pada tahun 2022 dengan tebal halaman sebanyak 174 halaman, dan juga ukuran buku ini 13 dikali 15 cm. Dan di dalam buku ini berisi 3 pembahasan utama, yaitu tentang jenis-jenis pemerintahan, metode dalam memimpin, dan juga hal-hal mendesak yang perlu diperhatikan oleh seorang pemimpin. Dikatakan juga bahwa karya Niccolò Machiavelli ini juga menjadi fondasi utama dalam cara berpikir beberapa tokoh-tokoh besar seperti Karl Marx dan juga Napoleon Bonaparte. Di dalam buku ini Niccolò Machiavelli menekankan bahwa seorang pemimpin yang mengandalkan kemampuan diri sendiri itu lebih lama untuk bertahan daripada mereka yang mengandalkan keberuntungan dan juga pengaruh dari orang lain. Di dalam buku ini juga menawarkan 2 metafora yang penting, yaitu singa dan juga rubah, di mana seorang pemimpin harus tegas seperti singa dan juga cerdik seperti seekor rubah. Lebih lanjut, di dalam buku ini juga terdapat salah satu pernyataan Niccolò Machiavelli yang paling ikonik, yaitu lebih baik ditakuti daripada dicintai jika tidak bisa melakukan keduanya. Dengan catatan, jangan sampai kita dibenci oleh rakyat kita sendiri. Dan sebagai penutup, Niccolò Machiavelli juga menekankan dan juga memperingatkan seorang pemimpin tentang hal-hal yang perlu diperhatikan atau urgensinya dalam memimpin sehingga tameng bisa dipersiapkan sebelum krisis terjadi. Hal yang patut diperhatikan dari dalam buku ini adalah tentang bagaimana Niccolò Machiavelli memaparkan materinya tidak hanya teori belaka namun juga memberikan contoh-contoh historis seperti Raja Louis ke-7 yang kehilangan kekuasaannya atas Milan, dan juga relevansi dengan masa kini yaitu Lee Kuan Yew dari Singapura yang memberikan aturan-aturan yang ketat terhadap masyarakatnya, namun ia juga fokus dalam membangun ekonomi negaranya. Hal ini membuktikan bahwa buku ini tetap relevan untuk dibaca pada saat ini. Dan juga hal yang perlu diperhatikan adalah tentang buku ini tidak boleh dibaca secara acak, yaitu kita harus membacanya secara runtut karena beberapa bab dari buku ini juga membahas tentang bab-bab sebelumnya, yang tentu kita harus memiliki pemahaman tentang bab-bab sebelumnya agar dapat memahami konteks yang terjadi di bab yang kita baca saat itu. Satu hal lagi yang perlu saya katakan tentang buku ini adalah buku ini memaksa kita sebagai pembaca untuk melihat bagaimana kekuasaan sebagaimana adanya, yaitu penuh kalkulasi dan tidak selalu bersih. Pernyataan ikonik tentang lebih baik ditakuti daripada dicintai jika tidak bisa melakukan keduanya memberikan kesan yang sangat mendalam, yaitu bahwa cinta itu lebih rapuh jika berhadapan dengan kepentingan, dan menyadarkan kita bahwa rasa takut itu lebih langgeng sebagai pengikat kepatuhan. Pada akhirnya buku ini tidak berperan sebagai pedoman bagaimana cara berkuasa, melainkan sebagai cermin tentang bagaimana kekuasaan benar-benar bekerja. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa buku ini sekali lagi bukan tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bermoral, namun menjadi cermin bagaimana kekuasaan benar-benar bekerja di dunia nyata. Buku ini melalui pemaparan-pemaparannya menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang ideal harus memiliki 3 hal, yaitu adaptabilitas, kemandirian militer, dan juga peka terhadap keadaan. Dan meskipun buku ini telah ditulis sejak 500 tahun yang lalu, relevansi dari buku ini pada masa sekarang itu masih bisa dikatakan ada, karena hal yang diajarkan di dalam buku ini masih banyak kita temui di masa kini. Saya Zafar Rashid Maulana, kita akan bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.